Aman, aman. Let's go. Oke, ya. Selamat pagi semuanya. Ya, thank you buat waktunya. Saya sudah diberi kesempatan ini. Jadi perkenalkan, nama saya Ferry Setiawan. Saya founder dari beberapa brand yang sudah saya buat dari 2014 ya, kurang lebihnya kalau untuk KM Gepreknya sendiri. Jadi saya sekarang handle ada kurang lebihnya sih 5 brand ya. Untuk yang saya jalankan dan semuanya mostly di F&B. Kecuali yang satu di Asia itu dia cookware ya. Jadi tapi tetap di F&B juga kan kurang lebihnya seperti itu. Nah ini untuk flashback sedikit, saya memulai dari sebuah warung kecil ya. Benar-benar saya memulai dari sebuah gerobak yang mana saya pakai lesen aja. Di situ mejanya cuma 4, kapasitas kurang lebihnya cuma 16 ya. Satu meja cuma untuk 4 orang. Ini saya buka ketika 2014. Jadi saya start itu awal 2014 ketika ayam geprek masih belum terlalu banyak ya kan, masih belum terlalu menjamur juga. Tapi kalau ide bisnisnya sendiri sih kebetulan dari Jogja ya. Jogja itu ada salah satu ayam geprek yang ternama dan memang dia pelopor di Indonesia, itu namanya Bu Rum. Ketika saya makan di sana 2013 setelah lulus kuliah, saya berpikir bahwa kenapa enggak ini bisnis konsep ini saya bawa ke Surabaya. Yang mana orang Surabaya itu notabene suka pedas dan asin kan. Nah akhirnya saya modifikasi dari situ lebih ke customer experience-nya ya, yang mana produknya sama, cuma pengemasannya yang berbeda. Kalau di Jogja itu dia lebih kayak pakai cobek ya kan, jadi ayamnya diulek kayak gini. Kalau kita itu pakainya alu sama lumpang, jadi ayamnya ditumbuk. Nah itu icon kita pakai gerobak dan ada alu lumpangnya di situ. Nah, and then 2015 barulah kita mulai ekspansi ya. Jadi dari tempat kecil tadi kurang lebihnya sih 2 bulan. 2 bulan kita jalan di sana, ya kita merasa kayak ini demand sebenarnya ada, cuma kita nggak bisa supply lebih. Karena apa? Yang pertama kapasitas produksi. Kita ada di tempat kecil, ya kan, dapur kita nggak terlalu gede. Total kurang lebihnya sih 3 kali 5 itu udah termasuk kitchen juga. Ini benar-benar kecil tempatnya dan juga operational hour-nya kita itu buka 10 to 5 doang. Kenapa? Karena jam 6 itu ada angkringan yang buka. Jadi kita profit share, kita tempat juga sharing juga. Balik lagi karena keterbatasan modal. Saya memulai bisnis ini berdua dengan teman saya dan modalnya sih totalnya 10 juta. Jadi kalau misalkan kita bagi dua, saya store 5 juta di awal. Dari 5 juta ini saya ekspansi akhirnya ke outlet yang selanjutnya itu ada di Dharma Wangsa juga yang sekarang jadi flagship store kita dari 2014. Baru kita ekspansi ke luar Surabaya itu 2015. Yang mana itu ada di Bali ya kan, dan sekarang kita total 17 store di 15 kota. Kayak gitu. Nah, ini bisnis konsep kita itu sekarang 17 outlet dengan sistem partnership ya. Kita memang bukan franchise, tapi kita partnership. Untuk permodalan sih semuanya dari partner ya, dari investor, dan partner saya juga aktif. Nah, karena partner saya ini aktif, saya lebih selektif lagi. Karena vision saya ke depannya itu benar-benar kayak bisnis ini jangan cuma setahun 2 tahun doang. Jadi saya pinginnya itu benar-benar kayak long term lah, ya kan. Jadi karena itu saya lebih selektif untuk pemilihan partnernya. Kayak gitu sih. 2014 kita start. 2018 kita total 9 outlet dengan omset nasional 16 M untuk 1 tahunnya. 2019 kita 12 outlet, tapi malah justru bisa dibilang omsetnya sama sih. Salesnya kita 16 M ya, revenue totalnya ya, 16 M untuk 2019. Sedangkan 12 outlet padahal. Kita ada penambahan kurang lebihnya 3. Di tahun 2020 pandemi ini kita berhasil buka lagi 4 outlet, yang mana nanti satu lagi kita buka di bulan Oktober tanggal 15 besok di Samarinda. Jadi kita di luar pulau itu sekarang ada di Bali, Labuan Bajo, NTT, Sulawesi ada 2 di Makassar semua, Kalimantan baru 1 di Samarinda ini. Nanti Oktober ini kita buka. Kalau peaknya kita itu terbaik itu di tahun 2016 dan 2017, yang mana itu sebelum ada kompetitor yang terberat ya, bisa dibilang dari kompetitor kita di setiap kota hampir ada juga itu Bensu ya. Kalau di Jakarta sih kita ada 1 store,
ada satu store di Pecenongan, benar-benar cuma satu store doang di Pecenongan, dan itu exposure-nya jujur kurang sih. Jadi kalau di Jakarta bisa dibilang direct kompetitor kita terberat itu adalah ayam keprabon ya, dan juga bensu. Tapi kalau di setiap kota sih, apalagi di Jawa Timur, kita hampir menjadi top of mind-nya kayak gitu. Nah ini 2020 kita baru jalan 9 bulan, bisa dibilang sales-nya itu revenue kita 9M. Kita benar-benar drop 50% sih tahun ini. Terparahnya setelah kemarin bulan Agustus September ya, itu kurang lebihnya kita sempat hit di angka 80% untuk turunnya, kayak gitu. Nah ini unique value kita, brand kita sih selalu berinovasi ya. Jadi bisa dibilang kalau ayam geprek zaman sekarang ini selalu menonjolkan hanyalah produk yang sama, ayam geprek, ayam geprek, ayam geprek. Jadi akhirnya orang-orang mungkin bosen ya, market bosen. Kalau dibilang bosen dan sampai hilang, sebenarnya enggak. Karena basic sendiri, basic kita produk adalah ayam. Yang mana ayam adalah culture-nya orang Indonesia, bisa dibilang udah budayanya lah. Kita mau makan apa aja ya, basicnya selalu ayam. Tergantung ayamnya ini diapain. Nah, kita menginovasikan produk, itu benar-benar kayak tidak lari dari identitas kita sih sebenarnya juga. Kayak ini contoh, misalkan black fried rice, kita keluarin nasi hitam di sini, kita nggak pakai tinta cumi karena sudah terlalu biasa tinta cumi, kita akhirnya pakai kluwek di sini. Juga kita lihat ada apa namanya potensi juga, ada peluang di pasar mie ayam. Yang mana kalau misalkan kita ngomong kompetitor kita itu keluarin kayak Indomie, ya kita jujur aja keluarin Indomie juga, ya kan. Dan salesnya juga lumayan dari Indomie sendiri, karena Indomie bisa dibilang juga budayanya orang Indonesia juga ya kan. Nggak menutup, nggak memungkiri juga Indomie salesnya bagus, tapi kita melihat pasar, melihat peluang di sini adalah mie ayam geprek, yang mana terinspirasi dari abang-abang yang pakai gerobak itu juga ya kan. Biasanya kan ada tuh mie ayam kayak pangsit mie kayak gitu kalau di Surabaya. Kalau di Jakarta mungkin lebih kayak mie abang-abang ya di pinggir jalan kayak gitu. Kompetitor kita nggak ada yang main ini, sedangkan saya tuh melihat brand lain kayak misalkan mie gacoan, mie setan, mie kober kayak gitu, dia bisa jual mie dengan harga 10.000, 9.000 sampai 10.000, belum termasuk diskon juga ya kalau di Grab ya. Dia packs, number of packs yang keluar tuh luar biasa. Nah saya tuh heran kenapa kok si mie kayak mie gacoan, mie kober, mie setan ini bisa jual ribuan packs dalam sehari. Nah, ternyata fenomenalnya ini kan karena harga ya, bisa dibilang seperti itu. Akhirnya kita coba masuk ke pasar ini, yang mana si Bensu pun juga, ayam keprabon juga, direct kompetitor kita di Surabaya kayak Mr. Suprek ataupun geprek-geprek lain, nggak punya yang namanya mie ayam geprek. Ya kan? Akhirnya kita keluarin mie ayam geprek di sini, kayak gitu. Dengan HPP yang rendah karena produknya mie, ya kan kita juga bisa jual nggak terlalu tinggi juga, kayak gitu. Nah, yang kita keluarin lagi ketika pandemi ini adalah gentai, geprek mentai. Di sini kita keluarin geprek mentai di sini karena kita melihat tren ya. Kita melihat tren salmon mentai, beef mentai, semuanya ke arah mentai, tapi nggak ada salah satu pun pemain geprek yang keluarin geprek mentai. Akhirnya kita keluarin dengan kasih nama gentai, geprek mentai. Ya kan, ini kita keluarin ketika pandemi dan lumayan sih ketika kita pandemi sales turunnya luar biasa, ini bisa jadi star product ketika pandemi. Kurang lebihnya kita keluar 100 sampai 200 pack seharinya dengan harga 35.000. Kayak gitu. Nah, yang terakhir sempat kita keluarin juga itu adalah geprek gigok. Yang mana kita keluarin geprek gigok di sini, kita melihat geprek dari dulu ya kayak gitu ya. Dalam artian kita pakai piring rotan, kita pakai kertas minyak, ya penampilannya pun seperti itu. Akhirnya kita keluarin inovasikan tuh bukan dari produknya, tapi dari how to-nya, dari how to eat-nya. Jadi kita benar-benar kayak keluarin sensasi cara baru makan ayam geprek. Dengan cara apa? Ayamnya itu dikukus pakai daun pisang. Memang sih minusnya nggak mungkin ayam ini crispy, ya kan? Nggak mungkin ayam ini teksturnya crispy karena ayamnya dikukus. Tapi ternyata strong point-nya adalah nasinya lebih gurih, sambelnya lebih meresap, dan
eh, lebih wangi kayak gitu. Itu yang diterima di masyarakat dan feedback dari masyarakat tuh seperti itu kayak gitu. Jadi geprek gedok ini adalah yang kita terakhir keluarkan, dan kita juga akan ada inovasi lagi produk baru. Setelah ini mungkin kita baru godok juga untuk marketingnya. Kita mau keluarin nasi campur KAG namanya. Melihat dari inovasi yang kita pakai itu nasi liku Bali, ya kan? Nasi liku mungkin pernah dengar juga. Jadi kayak nasi campur Bali, tapi ayamnya kita ganti ayam geprek kayak gitu. Jadi kita benar-benar kalau inovasi itu nggak lari dari identitas, dan juga kita benar-benar pikirkan sesuatu produk yang bisa jadi common food, dan juga benar-benar out of the box lah, bukan kayak ibaratnya cuma varian sambal doang kayak gitu. Ya kita memang juga main varian sambal sih, tapi kalau untuk jadi star kita harus benar-benar out of the box. That's why kita keluarin produk-produk seperti ini kayak gitu. Tapi memang jujur kalau di Jakarta sih kita nggak terlalu tinggi ya exposure-nya, karena kita cuma punya satu store doang, dan juga itu di Pecenongan di pusat kayak gitu. Nah ini untuk SWOT analisis kita. Untuk strength kita sih kita fresh ya, fresh product ya. Kenapa kok saya bisa bilang fresh? Karena benar setiap outlet itu punya kitchen masing-masing, karena kita mau benar-benar kayak sambelnya itu fresh. Sambal bawang, sambal terasi, sambal mata, sambal embe. Kita punya beberapa varian sambal dan semuanya itu fresh. Nggak ada yang benar-benar dari pusat dan kita kirim frozen, itu nggak ada. Yang kita kirim frozen, yang kita kirim dari pusat itu adalah tepung marinasi, tepung bumbu, dan juga packaging. Kalau yang lainnya semua supplier lokal dan juga produksi di setiap outlet. Nah, maka dari itu bisa dibilang weakness kita itu setiap kali kita buka outlet itu higher capital expense. Kayak modalnya itu terlalu tinggi karena kita butuh setiap outlet ada kitchennya, dan itu benar-benar full produksi kayak gitu. Nah juga kita untuk ekspansinya juga kita sangat lambat ya, karena kita sistemnya tadi adalah partnership itu tadi, bukan sistem franchise, kita sistemnya partnership. Dan juga untuk masalah modal pun kita bukan company yang punya dana-dana yang nganggur, karena kita jujur aja kita roll over dari profit. Jadi kita profit kita gulung lagi untuk buka outlet ataupun kita gulung untuk pengembangan ke depan. Jadi kita nggak pernah yang ada namanya pinjam dana atau ada benar-benar ada suntikan dana, kita nggak pernah sih kayak gitu. Ya, yang ketiga ini kita ada opportunity dari brand kita itu karena kita tadi di Jabodetabek baru satu outlet ya. Kita yakin sih kalau untuk masuk ke Jabodetabek kita masih punya power ya, dan karena kita yakin kita brand yang punya inovasi yang kuat juga, kita yakin untuk masuk Jabodetabek itu masih bisa kayak gitu, walaupun kita ngomong produk ayam geprek sendiri itu sudah sangat-sangat banyak lah. That's why kita benar-benar mainnya sekarang kita geser ya, dari yang kita selalu jualannya itu kayak ayam geprek, kita harus benar-benar bisa jualan di luar ayam geprek. Maksudnya kayak itu tadi, kita jualannya mie ayam geprek, kita gentai, kita gegok, kita mau jual nasi campur KAG. Jadi orang paradigmanya harus dilepaskan dulu dari ayam geprek. Karena mungkin market juga sudah jenuh ya. Tapi kalau kita ngomong jenuh sendiri dan sampai hilang trennya, kayaknya enggak juga. Karena ini sudah jadi common food, kayak produk yang kayak ojolable lah kayak gitu kurang lebihnya. Terbukti sales kita masih ada, benar-benar nggak hilang, walaupun trennya sekarang bergeser shifting ke CI, kurang lebihnya sih seperti itu. Nah, opportunity kita juga selain itu, saya melihat Bensu itu kan 2017 ya buka ya. Kurang lebihnya kalau kita ngomong kontrak dari brand sendiri itu kan kurang lebihnya 5 tahun. 2022 yang mana itu sebentar lagi 2 tahun, itu banyak Bensu yang saya rasa nggak mungkin perpanjang, karena terlalu tinggi untuk nilai perpanjang kontraknya lagi dengan nama Bensu. Dan apalagi terakhir-terakhir ini Bensu terlalu banyak masalah juga. Jadi kita bisa ada opportunity di situ. Kurang lebihnya sih seperti itu. Ya ancamannya sih ya karena tren yang sekarang bergeser ke CI ya kan, itu menyebabkan kita benar-benar kayak salesnya turun tapi nggak hilang, nggak benar-benar nggak hilang, kayak masih ada, cuma kita harus benar-benar selalu berinovasi sih.
Jadi market nggak melupakan kita dan market pun juga nggak bosan dengan kita. Tapi nggak kita pungkiri tren berubah dan juga ancamannya dan juga dari pihak ketiga ya, kita ngomong kayak Gojek Grab ya, lebih ke Grab sih. Permainannya sungguh benar-benar monopoli sekarang ini yang menyebabkan kita harus berpikir keras lah untuk bermain di angka, kurang lebihnya sih seperti itu. Ya, that's all. Ya, ini closing statement saya percaya selama manusia masih punya lambung, bisnis F&B tidak akan pernah mati. Bisnis ini akan mati ketika tidak ada inovasi di dalamnya. Saya Ferry Setiawan, terima kasih. Mungkin jika ada pertanyaan, kita langsung lanjut ke diskusi aja. Sebentar, saya ganti dulu ya, saya matikan dulu. That was good. Good. It's short, it's crisp. Tinggal nanti tinggal lagi. Ya. Fer, bisa dengar gue? Oh, masih connecting ya? Sebentar. Oke, sorry. Ya. Oke, dengar suara gua, Fer? Ya. Sip. Saya jelas juga ya? Ya, jelas. Oke. Gua ada beberapa pertanyaan ya, bro. Mungkin dua dulu kali ya. Gua mau confirm lagi tuh dari you start with 10 million ya. Lu mulai di 10 juta, itu di yang 2014. Yes. Setiap lu buka outlet, itu lu ngegulung dari profit ya? Ya, betul. Kan lu sekarang sistemnya kan partnership nih setiap outlet ya. Nah itu apakah strukturnya itu selalu sama di setiap outletnya untuk partnership atau beda-beda? Jadi gini sih. Kita awalnya itu kan kalau dari modal kita memang benar 10 juta itu tadi. And then ketika kita pindah tempat yang lebih besar yang di Dharma Wangsa tadi saya bilang itu kita ada pinjam dana sih, tapi dari orang tua ya. Kita pada saat itu kurang lebihnya untuk bikin satu store karena rent cost-nya lumayan tinggi, itu di pinggir jalan raya juga. Kurang lebihnya 150 juta awal kita ketika pindah. Nah setelah itu ketika buka cabang baru lagi, semua modal dari investornya, yang mana pada saat itu sistem kita itu 60-40. Yang 60 ke investor yang aktif tadi, 40 ke kita sebagai holding. Dan kita karena kita bilang partnership, jadi kita jalan bareng terus. Kalau misalkan kita ada masalah di setiap store atau kita mau brainstorming pun juga kita jalan bareng terus kayak gitu. Bukan yang sekali putus kayak misalkan franchise and then kita jalan sendiri-sendiri, enggak. Yang kedua, seiring berjalannya waktu, akhirnya kita ganti model bisnisnya lagi, kita ganti. Baru outlet ke 14 ke atas ini kita pakai sistemnya itu kita sama partnership juga, tapi share-nya kita kecilin 70-30. Yang mana 70 balik lagi ke investor aktifnya, 30 kita ke holding, tapi kita kenakan manajemen fee di awal 100 juta. Kayak gitu. Kalau untuk strukturnya sih sama ya, yang mana kita tetap sebagai pemilik brand, tapi owner di sana yaitu investornya tadi sebagai operatornya di sana. Kurang lebihnya sih seperti itu. Tapi berarti capital dari investor ya? Betul. Kita benar-benar nggak ada keluar modal sama sekali untuk pengembangan, dalam artian untuk buka cabang. Oke. Mungkin Freddy yang mau ditanyain. Operatornya juga dari investornya ya? Operatornya juga dari si investor aktifnya itu. Oke, berarti kita lebih ke konsepnya semua barang juga dari kita kan ya, tapi produk kalau kita ngomong bahan baku semuanya lokal ya, lokal supplier ya. Yang dari kita cuma packaging, tepung marinasi,
tepung bumbu, dan juga ada beberapa sih yang dari kita juga kayak black paste untuk nasi goreng hitam tadi, kayak gitu. Yang bisa kita frozen kita kirimkan, tapi kalau untuk sambal semuanya diproduksi di setiap store masing-masing, kayak gitu. Oke. Pembelian semua bahan baku berarti ada yang melalui headquarter, ada yang enggak gitu maksudnya. Ya, betul, betul. Ini kan sekarang partnership-nya berarti dari store kedua ke atas ya? Ya, store kedua ke atas. Berarti ada sekitar 15 atau 16. Nah, itu 15-16 orang atau lebih sedikit orangnya? Misalkan satu orang ada 4. Ya, ada satu orang yang ambil 2, ada satu orang yang ambil 4. Tapi ya itu yang terbanyak sih, satu orang ambil 4 titik, ada satu orang ambil 2 titik, dan juga rata-rata sih semuanya satu kota satu ya, kayak gitu. Oke. Capex-nya berapa ya untuk satu Jadi store? kalau dibilang satu store ya bisa dibilang kalau di luar rent cost dan di luar interior dan lain-lain, kurang lebihnya kita siap 150 juta itu udah maksimal. Itu buat equipment. Yes, betul. Udah sama interior? Belum. 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 Oh, 150 itu kayak meja, kursi, bahan dan barang awal, ya. Ideally kita berapa square meter? Kurang lebihnya sih standar ruko aja sih sudah bisa ya. 4 kali 15, 4 kali 12 sudah cukup untuk satu store-nya. Tapi challenge-nya kita sekarang ini karena ketika pandemi ya. Jadi sebelum pandemi itu untuk presentase online dan dine-in-nya itu 70-30. 70-30 yang mana 70 di online, 30 di dine-in. Nah, akhirnya ketika pandemi ini sekarang jadi 90-10. 90 online, 10%-nya itu ada di dine-in or take away. Nah, online sendiri didominasi 80%-nya itu Grab, 10%-nya Gojek, kayak gitu. Nah, jadi sekarang sih misinya kita, ngapain kita utilize untuk dine-in kalau semuanya pada larinya ke online. Daripada kita capex-nya terlalu tinggi untuk bikin satu toko kurang lebihnya sama rent cost dan lain-lain bisa 300 juta, itu berat untuk kita kejar ROI yang lebih cepat kayak gitu. Makanya kita sekarang lagi main kayak cloud kitchen, ghost kitchen kayak gitu untuk pengembangannya. Pun misalkan kita ada dine-in, kita nggak provide terlalu besar juga untuk space-nya. Nah, kita juga ada rencana juga karena ini benar-benar pandemi ini bikin kita putar otak ya. Tempat-tempat yang memangnya space-nya gede-gede, kayak misalkan kita ada tempat yang cukup gede juga, itu kita mau share ke brand lain juga, kayak misalkan ke kopi. Kopi saya rasa di Surabaya atau di Jakarta atau di kota besar lainnya pun juga masih hidup ya untuk dine-in-nya. That's why kita mau gandeng brand kopi yang mau untuk share tempat sama kita. Selain kita dapat injek dana dari mereka sewa, ya kita ada nafas lagi lah kayak gitu. Kurang lebihnya sih seperti itu. Sama kita saling tukar exposure lah dengan adanya brand baru masuk di tempat kita. Itu rencana kita sih seperti itu, kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan setiap store itu punya semua production dilakukan masing-masing, bagaimana kita maintain quality ya? Ya, itu yang jadi challenge kita juga. Kita kalau untuk handling quality sih kita lempar SOP, MOC semua kita lempar ya. Tapi walaupun kita udah ada seperti itu pun juga, saya rasa tangan manusia ini kan beda-beda semua. Apalagi untuk bikin sambal ya, sebuah sambal dengan takaran yang sama pun cara kita bikin teksturnya misalkan hasil akhirnya tingkat kehalusannya atau dan lain-lainnya pun pasti juga akan berbeda. Nah, itu yang akan menjadi challenge-nya kita kalau kita berpikir ke arah sana, dalam artian setiap store harus ada kitchen-nya sendiri-sendiri untuk memproduksi sambal yang fresh. Tapi yang kita korbankan di sini karena tadi itu kita kualitasnya fresh, yang kita korbankan jadi capex-nya, ya kan?
dengan catatan kita harus untuk training pun dan untuk QC pun kita ada dari pusat juga, ya kan? Kita dari pusat ada QC bulanan ke setiap cabang, dan juga kita untuk jaga kualitas, si partner ini harus benar-benar tahu dari nol juga. Maksudnya kita benar-benar cari partner yang mau hands on, mau kerja, ngerti dari nol sampai akhirnya barang ini jadi kayak gitu. Jangan lari dari sini. Cuma memang kita nggak bisa garansi 100% bahwa ini pasti sama produknya kayak gitu. Tapi kalau kita mau garansi 100% ini barang rasanya sama ketika keluar dari produksi sampai ke tangan customer, ya kita harus fabrikasi itu kan sambelnya. Nah, kita ada rencana mau ke arah ke sana kalau memangnya kita ini outletnya bisa tembus banyak ya. Dalam artian sesuai dengan mimpi saya kayak gitu. Karena kalau kita mau fabrikasi, kita masih kalah di quantity kayak gitu. Dan juga kalau misalkan kita fabrikasi, mungkin ada beberapa sambal yang tetap kita nggak bisa, kita harus tetap produksi di setiap outlet. Kayak misalkan sambal bawang, sambal mata, dan sambal terasi mungkin. Karena sambal mata, dia identik dengan kesegarannya dari freshness-nya sendiri, ya kan? Nggak mungkin sambal mata itu di frozen karena bawangnya sendiri akan berubah warna, itu akan terlihat dan itu akan mengurangi ya kualitasnya kayak gitu. Sama sambal bawang juga seperti itu. Nggak mungkin sambal bawang itu kan karena sambal mentah ya, itu difabrikasi pasti rasanya beda kayak gitu. Jadi ada certain produk yang kita akan coba produksi dari pusat dan kita frozen, ada certain produk juga yang benar-benar kita tetap jaga kesegarannya tadi. Kayak gitu sih. Before going to okay, two question, please. Alright, bro. Buat yang setiap outlet itu kan tadi 150 juta kan without renov sama sewa ya. Ya. Nah itu berarti biasanya per bulan itu sewa tuh cari yang berapa idealnya? Yang tidak terlalu membebani kalian. Kita sih maksimal di angka 70 ya. 70 ya, berarti 70. 6 jutaan ya per bulan. Ya, betul. 70. Tapi balik lagi kalau misalkan memang kita yakin dengan tempat ini ya, kita ngomong 80-90 aja kita masih berani kayak gitu. Berarti sama renovasi mungkin totalnya bakal di 250 sampai 300 berarti all in ya? Yes, betul. Udah pernah ini nggak ada perbandingan, nggak pernah ngecek data nggak besarannya itu besaran luas outlet berbanding lurus nggak sama besaran omset? Nggak juga sih. Jujur kalau misalkan benar-benar datanya yang tertulis kita nggak pernah ya kita observasi ke situ. Tapi kalau untuk masalah besaran luasan outlet dengan berbanding lurus dengan sales nggak juga, karena balik lagi sekarang kan trennya ke online ya. Online pun kita ngomong dine-in space-nya nggak terlalu gede juga nggak masalah kayak gitu. Tapi kalau untuk dulu kita ngomong 2014 sampai 2017 kita benar-benar butuh space yang gede kayak gitu. Ya, kita benar-benar butuh space yang gede. Selain untuk kapasitas dine-in-nya sendiri, yang kedua kapasitas produksinya sendiri. Percuma kita dine-in-nya kita kapasitasnya gede, tapi kita nggak bisa produksi maksimal. Dalam artian kita kalah kan untuk pasti kalah di kalau nggak di ayam ya di nasi kayak gitu. Ya. Oke, next question. Kan sekarang before pandemi kan 70-30 ya online sama dine-in. Ya, betul. Sekarang you mention 90 online, 10 dine-in ya? Yes. Boleh tahu nggak itu fee-nya kena berapa sementara ini buat si dua-duanya tuh? Nah, oke. Ini pertanyaan menarik nih kalau sudah bahas masalah online ya, karena sekarang pada UMKM pada konsennya ke situ kan ya. Kita ngomong kalau kita punya MDR rate itu di 15%. Ya, dari dulu sampai sekarang pun kita Gojek dan Grab, untungnya kita adalah merchant yang udah join lama. Dan ya kebetulan juga kita sering dapat awarding juga dalam artian best merchant sama best performance juga untuk Grab, untuk Gojek juga ya. Nah, tapi that's why kita dapat MDR rate itu 15%. Nah, tapi sekarang saya rasa 15% di sini nggak terlalu
bagus dan berlaku juga untuk Grab ya kan, yang mana sekarang Grab sendiri ada segmentasi kan. Ya. Nah, kita baru coba kemarin kita masih benar-benar pertahankan untuk Grab 15%, yang mana kita stay di basic. Tapi ada masukan dari teman, ada insight ya dari Bro Wilson, mungkin tahu ya, ex Burbusi. Ya, dia bilang bahwa kita semuanya di Jakarta mostly udah pindah ke premium, which is itu 20%, ya kan. Ya kita cek kalau kita stay di basic dengan promo co-funding yang sekarang makin gila 7525, itu kita ada share ke mereka kurang lebihnya setiap bulan itu 33%. 33% kita share dari 90% omset kita online, ya kan. Nah, kita baru pengajuan, kita pindah ke 20%. Kita mau lihat nih, P&L report kita itu kita share berapa sih netnya ke mereka. Kalau misalkan Soso 30%, ya kita better stay di premium. Karena apa? Karena kita memberikan benefit lebih ke customer. Yang mana dari segi delivery fee, dari segi service charge juga, ya kan. Kalau misalkan service charge-nya hilang ketika kita minimum purchase 20.000, itu kalau di premium. Kalau di basic kan 35.000, ya kan. Nah, kita benar-benar kayak kasih benefit ke customer supaya customer nggak lari, karena habitnya itu udah bergeser. Kita mau ikut promo juga kita nggak dapat untung, tapi kalau kita nggak ikut promo, nggak join promo, kita juga nggak dapat onset kayak gitu. Kita mau stay di basic, customer ada ngomel di ongkir dan juga di service fee, kita pindah ke premium supaya delivery fee-nya turun, service fee-nya juga hilang ketika itu 20.000 minimal purchase-nya kayak gitu. Ini lumayan resiko banget ya, 90% online. Iya, benar-benar kita itu butuh. That's why saya di asosiasi, saya kan ada di asosiasi juga di Upgrindo. Mungkin Pak David kenal dengan salah satu pengurus juga. Kita di kepengurusan Pak Steven Chan, ya mungkin tahu ya, pernah kenal kan ya. Nah itu saya di kepengurusan Upgrindo juga. Saya di asosiasi ini selalu bersuara bahwa kita harus bisa say no to promo. Jangan bikin customer ini manja untuk ke promo terus. Kita harus benar-benar balikin ke zaman dulu, kita butuh dine-in, dan juga promo ini kita lakukan ketika kita launching produk atau kita opening sebuah outlet kayak gitu. Jangan bikin promo ini sebagai daily regular untuk kita kasih benefit ke customer. Jadi ya kayak ibaratnya perang harga lagi gitu loh. Price war lagi, ya kan. Orang nggak promo, nggak mau beli brand ini, akhirnya larinya ke situ. Tricky juga kayak gitu. Itu sih kurang lebihnya. Ada adjustment terbaru nggak dari Bro Ferry mengenai yang online nih? Karena lu kan 90%. Sebetulnya kan any business 70% ke atas aja udah lumayan tinggi. Ya, udah tinggi 70%. Ini lu 90%. Lu ada buka channel baru kah untuk online-nya? Atau hanya di ojol aja sementara ini? Oke. Untuk di online sih kebetulan karena mungkin pernah dengar juga ISB. ISB itu ya pernah dengar juga ya. Nah ISB ini kalau di Surabaya ini dia mau keluarin satu platform baru namanya Koki Delivery, dan dia MDR rate-nya itu cuma 5%. Nah saya berharap, besar harapan saya itu banyak online baru yang bisa fight lawan si duo ini kayak gitu. Dan juga itu dari segi online ya, platform online yang kita masuk ya. Kita masuk di semua tower sih, dalam artian untuk semua marketplace kita masuk, ya kan. Tapi kalau untuk lain daripada ojol, kita ada database setiap kali ada orang yang masuk delivery ke kita, masuk order ke kita, baik Gojek atau Grab, kita catat semuanya nomor si customer ini. Jadi kita save database satu persatu dan kita blasting untuk pengiriman banyak, dalam artian jumlah banyak, dan pengirimannya itu baik kita sendiri internal, karena jujur juga karyawan nganggur-nganggur juga kayak gitu, banyak kosongnya juga untuk saat ini. Dan juga kenapa kok sekarang ini data mengatakan kita 90% ke online, ya karena
balik lagi ya, PSBB dan lain-lain membuat kita lari ke semuanya ke online. Apalagi beberapa bulan ini, habit pun bergeser dari orang dine-in ke online juga. Jadi nggak bisa dipungkiri kayak gitu. Mau tahu dong gross profit margin kita sebelum sama sesudah, ini kan sekarang banyak kan online nih. Ya. Dan tadi kan banyak MDRP dan delivery dan charge. Berarti kan semuanya pasti taruhnya di cost, direct cost ya. Betul. Nah, pengen tahu gross profit margin kita sebelum dan sesudah. 60 dan 40. 60 dan 40. Nah, yes. Maksudnya sekarang gross profit marginnya karena online jadi cuma 40. Yes, betul. Itu sangat berat sih bagi kita. Jadi saya tuh pernah lihat di P&L report sendiri, ya katakan sekarang kita punya omset lah ya, dalam artian satu toko kita ngomong aja biar gampang hitungnya 100 juta. 100 juta di sini kita ada cek di P&L 33% kita setor ke mereka, ke Grab, ya kan, ke salah satu platform which is itu Grab. 33% sendiri itu 33 juta. Ya kan, sedangkan kita punya net profit sekarang tuh bener-bener kecil kayak gitu, bener-bener kecil karena sharingnya terlalu besar di promo co-funding, ya kan. Akhirnya kita hampir mungkin bisa ke single digit untuk net profitnya. Nah saya tuh bertanya kayak, loh ini yang punya usaha saya atau Grab-nya kayak gitu. Saya sampai bingung sendiri. Waduh ini kalau kayak gini caranya kita sapi perah dong. Nah saya tuh selalu suarakan karena saya punya asosiasi juga dan kebetulan saya di UMKM juga saya ada nama juga ya, makanya saya selalu bilang kita ini gimana caranya kita harus keluar dari ini supaya ekosistem ini nggak rusak kayak gitu. Gimana caranya ekosistem ini bisa terus berputar, tapi nggak banyak F&B player yang paham akan ini kayak gitu. Mereka pahamnya, wah omset saya naik nih ketika saya ikut promo co-funding. Tapi setelah dapat tagihan dari supplier, bingung bayarnya kayak gitu. Udah habis buat bayar si Gojek, si Grab, habis buat bayar karyawan, sedangkan tagihan supplier keluar, bingung nih bayarnya gimana. Loh kok saya nggak untung ya, malah buntung. Nah kayak gitu. Nah karena saya tahu bahwa si Grab ini kan basicnya financial company, sedangkan Gojek ini kan teknologi company. Nah kalau kita nggak bisa hitung-hitungan, kita musuh financial company ya kita mati pasti kayak gitu. Ya. Kalau kan pasti kita downsizing lah ya selama season kayak gini. Nah ya. Dari OPEX sendiri kita value-nya dari berapa ke berapa? Kalau OPEX sih kita benar-benar tekan ya, kurang lebihnya sih di angka 20%. Tapi karena kita bisa tekan sekarang ya masih kurang lebihnya geser lah kayak gitu. Kayak misalkan karyawan aja kita nggak ada layoff sih, kita benar-benar mainin shift dan juga intinya apa yang bisa kita kontrol kita tekan, kalau yang benar-benar nggak bisa kita kontrol ya mau apa lagi. Kayak budget marketing pun kita ada potong juga kayak gitu. Kalau enggak kita nggak mungkin ada sisa. Ada sisa pun sedikit. Tapi lebih ke kayak kita itu udah dari Maret sampai detik ini ya, itu kayak cash flow untungnya hanya muter aja sih. Tapi nggak ada sisa lebih kayak gitu. Ini bisa dibilang kita dari Maret itu hidup dari uang tabungan kayak gitu. Oke. Berarti marginnya juga habis banget lah ya? Ya, apalagi sekarang Grab sangat-sangat memonopoli lah kayak gitu. Kalau kita benar-benar ya. Right. So some of the things that I want to ask like, okay, partnership-nya 70-30. Ya. Apa bedanya kalau semua kita cuma jual franchise, kita bilang saya mau ambil 30%? Apa bedanya antara bentuk JV yang sekarang yang Ferry bikin, sama kalau kita bikin franchise saja? Kan ini 70-30 pasti dari net profit juga dong? Ya betul, dari net profit. Jadi apa bedanya kalau saya bilang ternyata saya mau ambil 30% dari EBITDA, that's my franchise fee? Ya, sebenarnya gini sih, bisa dibilang 6 tahun lalu kita memulai bisnis ini tuh dari nol. Dalam artian kita nggak ngerti sama sekali. Kita mau mau sistemnya gimana, kita mau bisnis modelnya gimana. Kita benar-benar nggak ada ilmu sama sekali. Untungnya cuma kita hanya punya ilmu itu di produk dan di service. Karena saya background-nya adalah hospitality management di Petra ya kan. Nah, itu yang saya bawa ya kan. Itu yang saya bawa.
Dan pada saat itu 2014 belum ada yang kayak sekarang ini. Ilmu semuanya serba gratis dan ada mentoring gratis seperti ini juga kan, itu benar-benar nggak ada. Dan saya belum kenal yang namanya Bro Bisma pada saat itu. Kalau mungkin saya kenal, saya mungkin berpikiran lain. 2014 saya punya produk itu sangat kuat dalam artian ayam geprek nggak ada yang tahu kecuali orang Jogja, ya kan? Kalau saya bisa masuk Jakarta dengan lebih cepat daripada saya tuh 2016 pada saat itu, dan saya bisa masuk lebih cepat daripada ayam ke Prabon, saya rasa ceritanya bakal beda kayak gitu. Simpelnya sih seperti itu. Karena sekarang berjalannya waktu, saya juga growing, learning by doing juga. Saya punya dapat masukan dari kanan kiri dan saya benar-benar jalani ini dari nol juga. Dari situ akhirnya saya berpikir bahwa kita nggak akan bisa dapat impian kita punya outlet itu dari Sabang sampai Merauke dan sampai bikin local brand ini mendunia. Kalau kita sistemnya seperti ini kayak gitu, kita sistem seperti ini kalau kita punya modal gede pun baru bisa, ya kan? Sedangkan kita nggak punya modal yang sampai kayak gitu kurang lebihnya. That's why saya ada tulis di visioner yang kemarin di-share sama Felicia, saya tulis di sini, saya pingin sekarang modelnya itu franchise, biar saya juga cepat kejarnya juga, karena saya ngerti cara mainnya kayak gitu. Kurang lebihnya sih seperti itu. Tapi saya balik lagi, prinsip saya tuh nggak pingin bikin bisnis franchise yang hanya menguntungkan si franchisornya doang. Si franchisee-nya harus benar-benar untung juga. Kita harus benar-benar win-win juga. Nggak kayak zaman sekarang yang franchise itu hanya sekedar ya jualan belaka kayak gitu. Ya ini sorry to say ya, itu yang saya lihat sekarang ini. Hanya fokus ke jualan bisnisnya tanpa memperhatikan si franchisee-nya ini bisa untung nggak ya. Kalau kita ngerti hitungan, ini udah kayak mission impossible, nggak mungkin untung kayak gitu. Ya kan? Apalagi produknya itu kayak produk yang hanya cycle-nya tren sesaat. Kayak gitu. That's why kita itu benar-benar pikirkan gimana kalau saya tuh untung, partner juga bisa untung. Nggak cuma saya yang untung, partner buntung. Kasihan mereka yang punya peluru terakhir, which is itu misalkan kita ngomong 300 juta mereka terakhir dan mereka percaya ke kita, trust ke kita, mereka tembakan peluru itu dan ternyata, ups, ya ini nggak akan balik kayak gitu. Ya kita tahu bisnis itu kan kayak ibaratnya kayak kita gambling juga ya kan. Entah kita berhasil atau kita gagal. Tapi at least enggak dari awal itu kayak mission impossible kayak gitu. Ya, so that's good. Menurut saya adalah kalau kalian cuma mau keluarin konsep aja, you should just go with franchise. A typical businessman dia biasanya tanya kapan kita mau join venture. Namanya juga join venture. Jadi kalau kita lagi join apanya gitu. Semuanya contohnya kita bilang adalah semua operasional dari rekrutmen sampai kepada trainingnya, sampai kepada quality control dan semuanya itu adalah saya yang kerjakan. Nah, oke. Dan maka itu bisa mendefend kenapa kita melakukan joint venture dan by the way dengan melakukan joint venture tanggung jawab saya joinnya adalah I run operations. Itu sebabnya saya nggak takut untuk ambil bahan lokal. Kenapa? Karena yang mengaduk atau yang meracik sambal itu atau paste atau whatever it may be itu dilakukan oleh orangnya gua gitu sehingga kualitas mengikuti kualitas saya sedangkan kalian yang adalah di other part of the venture-nya kalian memperhatikan apa? Memperhatikan yaitu adalah investasi pada ruangannya, kursinya, kebersihan yang lain-lain. Itu baru namanya joint venture. Kalau you mau pilihnya adalah franchise, kita nggak bisa bilang bahwa adalah kita nggak bisa lakukan itu dari sentral. And what it means is that the reason why you sell a franchise, part of it adalah kita tahu bagaimana caranya solve problem yang orang lain nggak bisa solve. Jadi paham. Orang lain nggak bisa kan? Betul. Jadi itu harus bisa. Karena bisa, makanya franchise-nya sukses. Tapi kalau sebenarnya orang lain nggak bisa, kita juga nggak bisa. Jadi ngapain gue beli franchise lu? Jadi itu alasannya kenapa kita jual franchise dan alasannya kenapa kita melakukan joint venture. Jadi sebetulnya saya tidak merasa bahwa harus meninggalkan konsep joint venture. Mungkin udah 15-17 toko joint venture, maybe itu do joint venture gitu ya. Oke. Yang kedua saya ada pertanyaan, average basket size kita berapa sekarang? Kurang lebihnya ya per transaksi ya jadi ya.
Yes. Ya. Ya, kurang lebihnya sih masih di angka 40.000 ya, 40.000 sampai 48.000. Jadi kurang lebihnya sekali order dia beli 2 packs kayak gitu. Jadi berarti satu pack-nya kira-kira 25.000 gitu ya? Ya, sekitar segitu. Itu udah termasuk minum juga kalau kita ngomong 25.000. Jadi kita jualnya pun juga harganya nggak harga nasional ya. Kita balik lagi, kita buka di kota mana, kita benar-benar research dulu untuk pendapatan per kapita mereka dan spend power mereka itu seberapa kuat. Dan kalau kita ngomong packs tertinggi kita ada di NTT, which is itu di Labuan Bajo kayak gitu. Itu hampir 30 something lah untuk satu packs-nya kayak gitu. Oke, so in terms of business model, ada dua hal yang saya mau pinjemin, siapa tahu berguna. Mungkin sebenarnya saya mau tanya satu pertanyaan. Mulai dari 2014 waktu di Gerobak sampai hari ini, menu apa yang masih ada sampai hari ini? Jelas basic menu kita ya, ayam geprek ya. Oh, ayam gepreknya. Jadi ya, ayam gepreknya sendiri, betul. Jadi kalau kita ngomong fokus ke top 10 item dan ke 80%-nya yang benar-benar generate ke sales, itu ayam geprek sampai detik ini ya, ayam geprek, mie ayam geprek, gegok, gentai, itu yang the best-nya. Tapi kalau kita ngomong contribution tertingginya, pasti tetap basic produk kita, which is to ayam geprek. Kayak gitu. Very good. I love it. Yeah. Congratulations. Yeah. Kalau gitu saya siap untuk memberikan congratulatory note-nya saya. Mulai buka dari 2014, mulai dari satu gerobak, sekarang 2020, 6 tahun kemudian, yes ada barang-barang lain, tapi jawabannya tetap adalah jualnya ayam geprek. And menurut saya, congratulations to you, congratulations to your partner and to your team. It means that you are consistent gitu. Dan ini sesuatu yang menurut saya gets me really excited. Tapi sebelum tadi Ferry kasih tahu, saya sudah merasa bahwa adalah you punya harga pasti tidak konsisten. Itu sebabnya 9 outlet 16 miliar, tapi sekarang 16 outlet so far masih 9 miliar, which is will go to maybe about 10 sampai mungkin maksimum 12 miliar. Of course kita ada COVID-19, that is all given. Jadi di sini you have a very special case study, yaitu adalah di New York. Itu ada cuman orang New York yang tahu bahwa 7 restoran ini semuanya adalah restoran yang sama, same restaurant owner. Dalam konteks ini dia konteksnya adalah super high end, jadi satu kepala mungkin masuk di taksiran 100 sampai 300 US dollar per kepala untuk makan di sana. Nah, apa yang dia jual? Yang dia jual adalah chefnya. Ya, jadi chefnya yang dijual. Kemudian yang sini semuanya seafood, yang ini semuanya Itali dan macam-macam. Tetapi yang punya restoran sebetulnya adalah orang yang sama, tapi restoran itu dinamakan sesuai dengan kebutuhan pasar di situ, dan chefnya yang bisa masak makanan yang mau dimakan di tempat yang di situ. Jadi di Union Square dia sendiri, nanti di Grand Central dia sendiri. Tapi kalau orang lokal, orang New York, dia tahu tuh semuanya mah yang punya satu orang. Okay, now so there is a business model like that, and because you are doing a joint venture model, that could be your recipe of success. Gitu. Jadi namanya memang bukan ayam geprek, tapi namanya adalah Bisma Adiputra, Freddy Dermawan, David Cokroraharjo. Jadi namanya memang literally berbeda. Nah kita bisa taruh di menunya di belakangnya atau apa, kita bilang adalah ini adalah ayam geprek group atau apa gitu. Ya kan? Nah, jadi itu memberikan itu. Nah kalau itu yang dilakukan, mesti konsisten dengan cara demikian. Benar, barang aslinya tetap masih ayam geprek, tapi dibikin dengan bentuk yang berbeda, dengan standar dan kualitas yang berbeda-beda, then it makes sense. Kita bilang begini, di sini jual Rp25.000, di sini jual Rp30.000, gitu. Nah itu baru bisa jalan. Tapi kalau semuanya sekarang bilangnya adalah semua brandnya sama, tapi harganya berbeda di mana-mana. It's a great intention, mulia banget menurut saya. Tapi sebagai bisnisnya ini susah dikembanginnya. Because kalau mau bangun bisnis, kita mesti punya formula yang universal. Nah, jadi itu sebabnya coba kita ambil yang besar-besar ya, contohnya McDonald, KFC. Kalau kita duduk sama yang punya ini, dia pasti bilang sebetulnya kita juga mau bikin produk ini, mau bikin produk ini. Tapi waktu dia test market, dia bilang gini, kalau mau di universalkan di seluruh dunia, ini barang nggak available di mana-mana. Oleh karena itu, dia menolak untuk taruh barang itu di dia punya. Kenapa? Karena I'm a franchise company. Itu sebabnya yang barang-barang franchise itu biasanya sifatnya generik.
Sifatnya adalah di mana aja gua makan, di mana aja gua minum, rasanya, kekentalannya, crispiness-nya, semuanya harus persis sama. Walaupun ada orang yang bilang mau lebih crispy atau mau yang lebih less crispy. Nggak ada bentuknya cuma ada satu model, generic. Gitu. Nah, itu adalah kekuatan daripada franchise, and for that particular reason, dia bisa buka 1000 toko. Tapi kalau dengan model yang barusan saya bilang yang ada di New York, of course dia nggak punya banyak. Kalau saya rasa dia cuma punya 7. Dari zaman dulu, 10 tahunan, 20 tahun ada 7, sampai sekarang sudah cuma 7. Tapi revenue per store-nya itu sangat luar biasa tinggi sekali. Nah, jadi ada dua cara untuk itu. Nah, untuk ayam geprek mungkin kita mesti mencari jalan tengah atau hybrid daripada model itu. Itu bisnis model pertama yang saya pikir mungkin menarik untuk bisa dikembangkan. Yang kedua saya tulis di sini adalah maybe what you want to do instead of panggilnya adalah mie ayam geprek, black fried rice, gentai, geprek, genggok. Mohon maaf saya kurang jagoan kayak gini-gini. Mungkin kita pretelin makanannya. So you see, if you go to Subway, if you go to Chipotle, itu literally mungkin bisa punya, I don't know, 200-300 kombinasi yang berbeda-beda, betul ya? Tapi dia simpulkan kepada masyarakat, kepada customer dia, dan dia bilang adalah kalau kamu mau beli barang dari saya, kamu belinya cuma pilihannya begini aja, dibikinnya menjadi sebuah sequence. Pertama, pilih kamu punya cupnya, kamu mau cupnya apa, kemudian pilih proteinnya apa, kemudian pilih garnishnya apa, dan sausnya apa. Jadi dengan 4 kombinasi, 4 pangkat 2 berarti ada 16. Masalahnya proteinnya, ya ada daging ayam, daging sapi. Daging ayamnya ada daging ayam diasapin, digoreng, di apa. Nah, jadi itu kalau ditambahkan, makanya dia punya 100 kombinasi, tapi waktu dia jual, dia bilang, enggak, cuma jual satu barang. Nah, ini adalah the beauty of a model. Gitu. Nah, jadi instead of kita bilang, karena saya tadi mau nanya, kalau tadi you bilang dari tahun 2014 barang saya bukan ayam geprek, then we have a problem. Tapi kalau 80% daripada sales kita adalah ayam gepreknya sendiri, you can adopt this model. Jadi kita bilang gini, gua cuma adanya ayam geprek, jadi hasilnya proteinnya kita ayam geprek. Mungkin tadi ada yang dibakar atau di apa gitu. Oke, jadi mungkin ada 2 atau 3 jenis yang berbeda. Kemudian mungkin kita tetap harus sediakan mungkin daging sapi atau cumi atau apa sebagai yang, ada orang yang nggak mau makan ayam terus gimana? Masa bilang ya nggak boleh makan di sini kalau nggak mau. Nah, akhirnya begitu, right? Jadi itu tetap sama. Kemudian kita ganti carb-nya, bisa pakai black fried rice, bisa pakai mie, bisa pakai macam-macam lah ya seperti kayak begitu. Terus garnishnya gitu ya kan? Oh, saya mau pakai sambal mata, saya mau pakai sambal apa. Nah, so on. Jadi dengan meng-create seperti demikian, this is another business model yang mungkin bisa dipertimbangkan. Jadi scalingnya jadi gampang. Nah, tetapi untuk melakukan ini, the freshness, dia punya kualitasnya, penggorengannya. Nah, ini menjadi sesuatu yang menjadi PR yang menjadi sangat besar. So I give you 3 thinking between partnership versus franchise. I give you thinking about tadi yang ada di New York itu ya dengan multiple brand, dan satu lagi adalah dengan bentuknya daripada Chipotle. So those are 3 business model yang menurut saya bisa dikerjakan. Before I pass on to my fellow coaches, I just want to say sekali lagi congratulations, you did well. I mean like 2014 sampai di sini. Thank you for fighting hard and being a voice and then nunjukin sama orang Indonesia ini namanya jadi pengusaha Indonesia bentuknya kayak begini. And it is very ribet. Kalau orang yang dengar ini ribet dia bikin satu perusahaan. Tapi dari tadi dia ngomong sama kita kayaknya biasa-biasa aja, pan-pan aja gitu. So I want to say congratulations. And I think that dari saya, like I'm generally interested very to explore further in the extent that kita bisa come into an agreement. I would like to consider having you to be part of a SIP family. So now I don't know what it's going to look like. It has to have a second talk and a third talk. But generally speaking, I'm interested. Yeah. All right. Thank you. Before kita going ke Freddy ya, kayaknya dia udah banyak nulis. Kasih lihat biar orang bisa. Siap. Ini saya rekam kok. Alright, few question ya before Freddy. Ini gue confirmation lagi ya. Jadi ayam itu memang lu locally source ya. Betul. Jadi benar-benar semua kalau untuk ayam dan sembako kita lokal semua. Kenapa? Balik lagi ya untuk masalah freshness ya.
ayam itu tipikalnya kalau misalkan kita udah marinasi dan akhirnya kita bekukan, kita frozen, kita kirimkan, teksturnya itu udah pasti berubah kalau dia masuk ke deep fry, which is itu pasti tingkat juicy-nya itu hilang, ya kan? Dan apalagi kalau dada itu pasti kalau misalkan kita masalahnya ayamnya digeprek, ditumbuk, ya kan? Entah itu ditumbuk atau itu diulek, pasti teksturnya hancur, kayak ibaratnya kayak abon. Nah, itu yang saya pelajarin di kompetitor kita punya kayak ayam keprabon, bensu. Selalu kalau saya pesen itu ayamnya hancur karena ayam dari pusat. Ya emang dari kita sebagai yang punya brand which is itu franchisor-nya, kita pasti bisa tekan dong untuk harga ayamnya, harga bahan bakunya karena kita belinya langsung banyak, ya kan. Apalagi kalau kita sampai punya peternakan sendiri, sebuting kan pastinya. Tapi kalau untuk kita pribadi, kita nggak mau kurangin kualitas itu. Ya karena balik lagi kita sistemnya partnership ya. Tapi kalau misalkan kita mau lari ke franchise, ya kita harus simplify the operation kayak gitu. Kayak kita kemarin ada masukan juga, ya kita fokus aja ke 80% produk kita kayak gitu. Nggak usah peduli yang nggak laku kayak gitu. Kayak gitu sih, kurang lebihnya alasan locally source ini, let's say di samping yang udah satu kota punya 2-3 outlet, apa ya di luar Surabaya? Makassar. Makassar berapa outlet? 2 outlet. Yang lainnya kurang lebihnya 1, Surabaya ada 3 kayak gitu. Yang lainnya sih mostly 1. Nah, yang contohnya nih kayak Makassar, dia 2 outlet itu dua-duanya ngambil supplier yang sama kan ayamnya? Kebetulan di Makassar beda supplier karena apa? Makassarnya tuh ujung sama ujung kayak gitu. Ya, Makassarnya ujung sama ujung dan itu kayak udah kayak ibaratnya kayak apa ya, kayak kalau Jakarta sama Tangerang lah, kurang lebihnya kayak gitu. Satunya perbatasan, satunya di Makassar kota kayak gitu. Jadi dia nggak bisa cover sampai sana. Tapi kalau di Surabaya kita satu supplier supply 3 tempat kayak gitu. Dari gue lumayan concern ya, lo namanya ayam geprek tapi produk utamanya the single one-nya itu si produk utamanya ya, bahan bakunya ayamnya malah kepisah-pisah gitu. Memang lu partnership, lu memang akan ngontrol setiap supplier yang masuk ke setiap outlet, tapi untuk tidak merubah itu menjadi salah satu revenue stream, itu kayaknya satu disayangkan juga dari sisi bisnis. Kedua yaitu buat ngontrol ini jadi lu akan banyak kepala jadinya, which is menurut gua ada resiko tersendiri di sana. Mau bagaimanapun juga tetap lebih enak kalau misalnya per kota udah punya 2 atau 3 supplier tetap yang udah decide, ditentukan, dipilih dari pusatnya, dari lu sendiri. Itu akan bagusnya kemana ke target lu juga, bro. Jadi lu tahu setiap mau buka outlet di kota yang baru, lu tuh harus set up supplier baru dan lu ada target minimum. Dalam 3 bulan, dalam 6 bulan lo harus achieve 4, 5, 6 outlet supaya hitungannya masuk. Mungkin 5, 6, 7 outlet lo nggak berasa, bro. Cuman waktu lo mau set up, lo jadi 20, 30, 40 outlet, lo tambahin aja 5% dari ayam gitu. Lo bisa hedging aja harganya ke supplier ayamnya. Itu akan make a difference lo. Sorry, tambahan sedikit ya. Tapi kita ini baru ke arah sana sih, dalam artian gini. Kita cari benar-benar kayak RPA atau pemotongan yang besar juga yang bisa supply ke kota-kota, banyak kota. I mean dalam artian kayak berdikari itu kan ada di mana-mana atau mungkin Wonokoyo ada di mana-mana, ya kan. Nah, kita baru mau ke sana. Just kita bargain power-nya itu kan kita punya 17 outlet di 15 kota. Kalian bisa supply ke kota mana aja. Yang mana mungkin itu bisa kita kontrak harganya untuk turunin juga untuk food cost-nya kayak gitu. Ya, gue setuju sama your thinking bahwa ayam itu memang kalau dikirim frozen pasti berubah teksturnya. Berarti jawabannya memang harus local supplier di tiap kota kan. Karena gue juga ada peternakan ayam, gue juga ada jadi I don't know ini permasalahannya di mana. Jadi definitely tiap kota harus punya local supplier yang menurut gue harus punya ikat, harus punya kontrol, dan itu harus bisa lewat PT utama lu, company utama yang pertama itu saya. That's the first one. Yang kedua tentang gue masih lumayan kebader sama online lu ya. Betul, sangat itu. Itu karena menurut gue gini, lu punya potensi. Cuman lu digerogotin terlalu besar dari fee-nya kan. Nah, lu udah aktifin LinkedIn belum? Atau dari WhatsApp for business misalnya? Belum sih.
belum. Ya, maybe ini something yang mungkin lu bisa explore bro. Lu coba local self delivery karena kan in the way lu punya karyawan juga nggak gitu kerja, nggak terlalu produktif ya. Ya. Itu. Sedangkan kalau kita pengiriman itu kan cuma jam-jam tertentu. Nah itu selain dari ISB ya. Ya, Koki. Nah, selain dari Koki itu mungkin I don't know itu udah running atau belum di Surabaya. Ya. Udah running atau belum si ISB, si Kokinya? Udah jalan sih, cuma mereka kemarin untuk launching pertama itu kayak prematur, kurang lebihnya seperti itu. Secara brand, iya. Itu resikonya bro, kalau kita sama startup baru, exposure-nya less. Justru malah sebetulnya you have your own exposure dari sosial media lo, dari brand presence lo. Nah, jadi the thinking kan adalah what if kalau lu bisa bikin you punya staff itu produktif untuk local delivery. Gitu. Order aja lewat WhatsApp, order aja lewat Linktree gitu. Ya, cuma nggak tahu kenapa tetap orang ini kayak ya better pesen aja di Grab karena promonya gila-gilaan kayak gitu. Walaupun kita sebenarnya udah pasang kita punya harga kalau misalkan kita let's say kita delivery-nya mandiri ya, dalam artian kita kirim sendiri, kita udah potong marginnya atau kita ada promo juga supaya sesuai dengan harga yang di Grab misalkan kayak gitu. Tapi kayak mereka nggak mau ribet kayak gitu. Mereka nggak, tipikalnya itu nggak mau ribet. Mereka better buka Grab udah langsung tek udah langsung jalan kayak gitu. Nggak mau yang WA lagi, tunggu lagi atau gimana, search lagi kayak gitu sih kurang lebihnya. Terbukti nggak jalan di Surabaya local delivery-nya. Kayak misalkan resto-resto besar pun juga nggak jalan kayak gitu. Sekarang ini kayak gitu. Oke, dari dulu tapi udah pernah coba untuk ada delivery sendiri? Kita kerjasama sama itu sih, kayak local kurir ya, yang mana dia flat loh untuk delivery fee-nya, kayak gitu. Berarti lu main promo di Grab dong ya? Iya, kita nggak ikut promo omset langsung hilang, ya kan langsung turunnya luar biasa. Kita ikut promo, kita dapatnya dikit, kayak gitu. Nah, itu benar-benar challenge-nya kita. For me, that is a simple problem to solve. That's why you should consider my coaching. Tapi Bisma hit it on the right point. Kita nggak bisa meninggalkan platform daripada marketplace seperti Grab atau Gojek, Tokopedia. Ada alasannya kenapa mereka sukses. Jadi kita mau bergabung bersama dengan mereka. Tapi pada waktu bersamaan, kalau kita bangun bisnis kita 5 tahun ke depan berdasarkan promosi di sana, ya dan there goes all the profit gitu. Sedangkan barang-barang kayak begini, kalau kita naikkan harganya 10%, there goes all our sales gitu. Jadi memang kita tidak bisa lakukan itu. Tapi ada cara yang baik untuk bisa melakukan. Kuncinya adalah sebenarnya satu tentu promosi pasti. Tapi yang kedua adalah the ease untuk si end user untuk bisa menggunakan. Kalau sekarang dia disuruh klik Linktree, kemudian disuruh WhatsApp, kemudian nanti dikirim, terus nanti pakai platform lain. Jadi dia nggak seamless. It has to be seamless. And there are people that already do this. And so we already have clients that are successful doing this. So I think that you should nanti kita kenalin aja. Siap. Thank you. Ya. Kalau dari kita internal sih, kita strateginya mau larinya ke Gojek ya. Maksudnya kita jaga hubungan sih dengan dua platform ini. Memang kita hubungannya baik juga, ya. Sampai si Grab pun si Anton-nya pernah ke outlet kita kayak gitu. Nah, tapi kalau caranya kayak gini, kita juga harus bermain juga. Kita akan lebih banyak promonya di Gojek juga kayak gitu. Sama satu lagi mungkin kita akan hajar ke dine-in terus, kayak kita budayakan balik lagi ke dine-in kayak gitu. Karena kita benar-benar mau. Ini bukan ini sekarang ini background. Ini brand beda lagi. Yang ini baru satu toko. Okay, so pertanyaan saya adalah, you did say that is something that somewhat bother me. You punya 5 brand, brand ini punya 17 toko. How do you manage your time? Gimana caranya bisa convince saya bahwa ayam geprek is my blood and saya akan mati untuk ayam geprek. Oke, ya. Jadi kalau kalau brand saya sendiri yang ke ayam geprek itu memang sekarang 17 toko.
ya 17 toko dengan setiap partner tuh semuanya untungnya aktif. Cuma karena partnernya ini hampir semuanya nggak ada yang basicnya F&B, ya memang pastinya lebih ke arah bawel juga, dalam artian dikit tanya kayak gitu ya kan. Tapi ya balik lagi ya, kita ya harus benar-benar sabar untuk handle ini kayak gitu. Kemudian saya baru mulai benar-benar kayak bikin brand baru itu akhir-akhir ini 2019 dan 2020, karena saya merasa soul-nya sendiri udah dapat di sana. Martian, saya nggak akan mencoba buka brand baru lagi, saya nggak akan menambah masalah baru lagi ketika saya benar-benar belum kayak menemukan orang yang bisa handle untuk ini, untuk jadi soul di situ, untuk jadi nyawanya di situ kayak gitu. Saya tetap bakal ngelit, tapi nggak mungkin saya lepas sepenuhnya kayak gitu. Dan saya harus ngerti prioritas dan juga urgensi dari setiap waktu yang saya keluarkan. Jadi saya juga nggak suka orang itu kayak bilang, saya nggak punya waktu kayak gitu. Better kalian bilang kayak, itu bukan prioritas saya kayak gitu. Nah dari situ saya bisa mengatur setiap brand-brand yang saya buat. Kayak misalkan contoh yang terbaru juga, Nakgung itu memang yang di Nakgung ini kan anak jagung ya. Saya tuh mengangkat makanan snack jagung, basicnya jagung manis, tapi yang saya inovasikan lagi. Dan saya memang benar-benar di sini tuh kayak bisnis opportunity doang. Jadi dengan uang 6,5 juta, kalian sudah siap untuk jualan, untuk buka. Dalam artian semuanya udah kita kasih booth sama 300 packs awal. Tapi memang benar-benar kita di sini lepas. Kita nggak handle di sini. That's why saya bisa jualan itu 2 bulan 40 titik, 40 sekian titik di 17 kota. Paling jauh ada di Papua, di Sorong. Nah, itu pun juga saya pikirkan bahwa balik lagi ke prinsip saya tadi ya. Kalau kamu untung, kalau saya untung, kamu juga harus untung. That's why saya kasih harga cuma 6,5 juta doang. Kita untuk proyeksi sih 1 bulannya kita bisa dapat keuntungan 3 juta sekian. Dan kita sudah breakdown juga untuk hidden cost-nya. Jadi kita pikirkan semuanya itu sampai ke benar-benar bersihnya. Kurang lebihnya kita pesimis satu bulan kita bisa untung sekian 3 juta. Itu saya launching ketika pandemi ini kayak gitu. Dan kita juga ada tim lagi di situ di luar KAG ya. Kenapa kok saya ini brand-brand baru saya yang saya launching itu di luar KAG Group juga? Karena saya punya mimpi masih besar di KAG. Saya nggak mau ganggu tim yang ada di KAG untuk pikirkan hal yang baru lagi. Karena itu pasti nggak akan fokus di situ. Kelemahan kita sebagai anak muda dan sebagai pebisnis itu kita kadang nggak fokus. Kita terlalu berambisi dan akhirnya kita kehilangan fokus kita. Kayak gitu. That's why saya ketika mau bikin suatu brand baru, saya balik lagi. Apakah saya masih siap handle? Apakah saya bisa komit 100% di situ? Misalkan pun saya nggak bisa komit di situ, saya butuh partner tuh partner yang kayak apa, kayak gitu. Kurang lebihnya sih seperti itu. Good. For me is a simple yes. Very. I have questions, and when you see me one-on-one, you'll get to see more the real me. Mudah-mudahan hari ini give you a bit of insights, nyicipin kalau ketemu sama saya one-on-one seperti apa. But generally, I'm interested. That's for me. For you guys. Yeah. So summary dulu ya. Jadi memang strength sama weakness itu bukan dua hal, satu hal yang terjadi tapi memang punya dampak dua-duanya. Nah, Ferry mau ngambil the freshness of your product yang kemudian berdampak sama operations yang jadi heavy. Betul. Gitu. Berdampak juga sama economic of scale yang nggak bisa didapat dari vendor. Gitu. Nah itu I think salah satu sacrifice yang Ferry pilih gitu. Tapi if you want to scale itu something yang benar-benar tadi Bisma bilang harus dipikirin benar-benar, karena kalau enggak you will fail to scale gitu. Karena satu, heavy operations itu salah satu kunci kegagalan dalam growing F&B. Yeah. Terus if you cannot reach the economic of scale, itu juga kunci kenapa your profit is never there gitu. So itu satu hal lah ya. Tapi another adalah tadi Bisma angkat tentang digerus sama online marketplace. I think that is satu hal yang memang harus dipikirin. Tapi
apa ya? Buat gua yang penting ini jualan dari si marketplace as long as your break even operations. Nah, and then tetap tetap dikerjakan, tetap di right away. Nah, tapi you have to add more stream gitu. Channel baru, bukan stream ya, channel baru, tadi delivery sendiri, internal delivery. Nah, itu yang pelan-pelan harus diangkat gitu. Nah, tadinya dari online offline sekian persen lagi lawan sekian persen, sekarang jadi 10 sama 90. Nah, harus dipikirin 90 itu dari marketplace, lama-lama dia harus turun gitu. Tapi harus bisa cover your operations gitu. Nah, sama juga I like your product. Dari semua inovasi memang bread and butter-nya ada di ayam gepreknya gitu. Dan I believe your ayam geprek itu kalau mengeliminasi semua revenue dari produk lain, your ayam geprek itu bisa cover your break even operations gitu. Nah, yang lain-lain is your bonus gitu, it's your additional. Memang inovasi itu ada supaya you bring more crowd gitu. Nah, sama konsepnya untuk itu diaplikasikan sama your delivery channel gitu. Your Gojek sama Grab itu bisa cover your break even operation, that's good. Nah, you udah harus pikirin gimana to grow yang lain-lain gitu. Karena kalau tadi Ferry bilang mau you mulai dine-in lagi, I don't think that's a good idea gitu. Karena kita nggak tahu how the COVID is going to affect us gitu ya. Kalau memang bisa dine-in lagi ya that's good gitu. Tapi selama belum bisa, lu harus pikirin gimana caranya your another delivery channel yang bisa bring more value. Nah, tadi Ferry bilang tentang Grab sama orang tuh udah ya pokoknya tetap balik lagi ke Grab. Nah, kenapanya kemungkinan besar karena is a simple order process gitu. Nah, tadi Bisma bilang tentang Linktree atau WhatsApp bisnis. Nah, itu you have to understand ya udah gue punya proses lebih gampang nih. Nah, if you can sell that, itu akan jadi another strength for your another delivery channel itu gitu. Dan itu maybe you add more promo juga. Yang penting ini kan gross profit marginnya naik dari yang tadi 40 misalkan bisa jadi 45 aja udah nolong banget gitu. So you have to understand the order process. You go deeper di sana. Gitu. Yeah. I think that's for me. Oke, thank you. Mungkin menanggapi sedikit ya. Cuma permasalahannya memang kita sudah cobain untuk ke situ juga ya, A/B test, pakai Koki juga. Padahal Koki sendiri dia ada budget marketing ya. Jadi you have 2 minutes ya. Sorry? You have 2 minutes. Oke, jadi Koki sendiri ada itu ya, ada kayak launching kemarin, dia punya budget ads juga lumayan, 100 juta dibagi ke beberapa brand untuk ads-nya, tapi nggak terlalu ngangkat yang sampai kayak gimana, kayak gitu. Bener-bener kayak, ya ada pembelian lewat Koki, tapi nggak terlalu yang signifikan kayak Grab kayak gitu. Cuma yang mau saya coba di sini lagi tuh kayak, saya mau promo, cuma bener-bener promonya ini hanya akan ada di kayak misalkan kita delivery sendiri, ataupun kita misalkan juga promonya hanya ada untuk dine-in. Saya mau coba sekali lagi untuk evaluasi lagi nanti ke depannya seperti apa. Kayak gitu. Sama satu hal lagi yang mau saya sharingkan, sekarang banyak sih tapi yang ke arah bikin kayak itu ya, delivery order ya. Salah satunya perbankan itu Mandiri yang barusan launching juga untuk delivery order ini. Kayak gitu. Dia ambil MDR rate juga sama 5%. Kayak gitu. Alright, good. So, Ferry, kita akan diskusi sebentar. Put yourself, we're going to put ourselves in a mute. We'll get back to you in about 5 to 10 minutes. Yeah, okay. Don't leave. Yeah. Hey, Fer. Okay, all good. Yeah, alright. So, saya bersama dengan Bisma dan Ferry, kami sudah diskusi barusan. So, congratulations. It is American Idol. You're the first guy to get three golden 3 buttons from us gitu. Thank you. Sudah bilang we are equally impressed mulai dari gerobak sampai tempat di mana kamu berada sekarang. What we really like about you is that we like you as a person. Thank you. Lalu pertama-tama mau cari orang yang
memang punya potensinya dan tahu mengembangkan potensinya. And we think you are that guy. Sekali lagi yang berhasil dari 2014 sampai 2020, Ferry secara konsisten tahu jual apa, ya tidak pernah meninggalkan dari situ. Things that concern us, of course adalah 90% of your revenue is coming from, the likes of Grab and Gojek and things like that. Tapi sekali lagi buat kami tadi ngobrol-ngobrol, we all dari resources kami masing-masing, we felt like we know how to help you to solve that problem. Kemudian antara mau JV, mau franchise atau mau bikin bisnis model baru, that is also something yang I think that we can coach you very well di sana gitu, baik secara finansial, secara strategi, baik pun itu secara conceptingnya seperti apa. We are very confident about that. What we are not confident about, I think, is apakah dia adalah waktu yang tepat untuk expand. I think dari kacamatanya kami, it is better untuk stay fokus, membersihkan, revisit semua fundamental bisnis kita, dan kemudian put it all together, right? Banyak yang kita tidak bicarakan. Contohnya, Ferry baru cerita tentang 2 business unit, tapi sebenarnya ada 3 brand yang lain lagi yang saya sama sekali nggak tahu itu adalah apa. But nevertheless, having said all of that, what we want to offer you is that we'll give you our time to coach and to mentor and to lend you our network. And for that, what we require adalah 10% of your company, and we need it in the group. Artinya adalah di 5 brand itu. Nah, kemudian yang kedua, you also have to make a promise bersama dengan kita bahwa 5 brand, tidak ada brand 6, 7, 8. I don't care how big is the opportunity, how great is the opportunity. You are not gonna do it. You are not gonna do it behind us, obviously. Ya udah, kamu mesti konten dengan 5 brand ini. I generally secara spesifik, kita ada ngobrol. Saya secara prinsip umumnya saya nggak suka saya nggak suka kerja dengan orang yang masih baru mulai, baru 17 toko tapi punya 5 brand. Generally, I want you to have 100, 200, 500, and then tell me about your second brand. Nah, sekarang you punya 17, punya 5 brand. But I also want to recognize that everybody have a different capacity, and I think that you are that man that have a different type of capacity. So I'm willing to take my chances together with you. So again, our offer adalah 10%. We want to be the group for 5 brands. You're gonna get all 3 of us. Orang yang jago di F&B, orang yang jago di keuangan atau numbers kayak begitu, and it seems that you did some research on me, so you know what I do and what I've been doing in the last 20 tahun. So that's our offer. We don't want you to make decision right now. We are not Shark Tank. But I do want to give mungkin 24 jam, maksimum 48 jam for you to come back to us and let us know anything about the offer. Okay. Ya, boleh saya info ya, mungkin Bisma udah sounding ya untuk masalah selera. Ya, a little bit. Oke. Karena gue belum mau update-nya kan sekarang. Just info, kita juga ada ke arah sama si selera kapital juga ya kemarin, karena sebelum ada omongan ini juga ya, dalam artian kita udah kurang lebihnya sih udah tanda tangan NDA untuk mereka downloading semua kita punya operation and all over lah, kurang lebihnya seperti itu. Cuma untuk agreement-nya sendiri kita belum ada sampai sana, dan kita juga belum deal juga untuk offer-nya dari mereka. Kurang lebihnya sih seperti itu. So so we know Donnie very well. Me and Bisma, we know Donnie very well. But this is what I tell everybody wherever I meet them. This is not yang bagian potongan terakhir ini tidak akan ada di dalam recording. So this is a Zoom call with you. Money is always available in the market. Bayangkan kalau sekarang kamu sudah dianggap menarik, seksi untuk investor, and then kita betulin kita punya fundamental. It means that now you're going to get it stronger. So just because somebody is offering you money, it doesn't mean that you have to take it, right? Gitu. Jadi itu sih filosofi saya. Tapi itu juga tidak didesain untuk berarti saya nggak perlu ambil uang dong, nggak juga, tergantung gitu. Nah, nanti sebenarnya itu. So you're the CEO of the company, you're the founder of the company, you have a partner. You need to talk to your partners. Makanya saya nggak perlu di sini sekarang. Think about it, talk about it. Kalau ada pertanyaan, think lebih
kenal sama Bisma dalam hal ini, bisa ngobrol sama Bisma, Yeah. kalau sama Ferry juga boleh, so you make the decision. Okay, yeah, let me talk with my partners and let God do the rest ya. Ya, saya coba tunggu hikmat Tuhan ini. Ya. Oke. Gitu. Nanti bisa ngobrol sama Mbak Ferry juga, bisa nanya informasi kita, WA kita, nomornya berapa ini saja. Kalau memang ada pertanyaan, silakan kita boleh ditanya. Ya. Oke. Ya. My last word for you adalah I don't have to be your friend. I don't have to be an investor to be a friend of yours. I don't have to be a coach to be a friend of yours. You have a big vision for Indonesia. So are we. That's why we are doing this. Jadi kalau memang ada yang mau disampaikan, sampaikan aja. Okay. Kita dengan senang hati itu. Tapi kalau you want to get our time setiap bulan, then of course there's a price that need to be attached to it. I see that you are a married person. We all are married. We've got kids. Kayaknya jadi ini enggak dia suka terus itu ada pressure. Kita banyak hobi yang kayaknya mirip-mirip juga sambil tapi to do that I want to be a friend. I don't follow everybody. I follow you. So I'm impressed. Thank you. Right, so congratulations, and we'll see you in the next 2 hari. Okay. Okay. Yeah. Thank you for the time and God bless ya. Okay. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. Goodbye.